Halo, warga negara Indonesia yang gue cintai, para calon penghuni surga lewat jalur kesabaran. Kalian pasti pernah berpikir, kenapa manusia itu selalu tidak sepakat dalam cara mengatur hidupnya? Banyak yang berpendapat bahwa negara itu harus full ambil kendali. Ada juga yang menghendaki tentang pasar bebas. Bahkan ada yang mengatakan hukum Tuhan itu harus ditegakkan. Dan ada yang mengatakan, udahlah, gak usah ikut-ikutan barat. Udahlah, gak usah ikut-ikutan asing. Dan semua perdebatan tersebut pernah terjadi di negeri ini. Dan sekarang kita akan membahasnya dalam 4 kutub ideologi besar dunia. Empat kutub ideologi ini bukan karangan dari TikTok, bukan juga hasil dari debat kolom komentar. Ini ideologi besar dunia, membentuk sebuah negara, bahkan banyak negara, melahirkan perang, bahkan sampai perang dunia kedua, bikin sistem ekonomi, sampai sistem politik, dan nentuin siapa berhak kaya, siapa yang harus miskin. 4 kutub ideologi ini adalah kapitalisme, komunisme, pan-islamisme, dan marhaenisme. Kita mulai dari yang paling sering kita rasain efeknya, kapitalisme. Kapitalisme lahir di abad ke-18, tepatnya tahun 1776. Di masa itu, Eropa capek diatur raja dan bangsawan. Negara dianggap lamban, feodalisme runtuh, dan ekonomi akhirnya diserahkan ke pasar. Dalam pemahaman kapitalisme, itu percaya satu hal sederhana. Kalau manusia dikasih kebebasan ekonomi, dunia akan maju dengan sendirinya. Dalam bukunya Adam Smith, The Wealth of Nations, pasar punya mekanisme alami yang disebut dengan invisible hand atau tangan tak terlihat. Intinya, orang kejar untung buat dirinya sendiri tanpa sadar ekonomi itu ikut jalan buat semua. Hasilnya, secara positif, inovasi kencang, industri maju, dan teknologi meledak karena persaingan bebas. Tapi masalahnya juga jelas. Yang punya modal makin kuat, yang gak punya ya disuruh berjuang lebih keras dan harus banyak sabar dan tawakal. Kapitalisme itu bukan jahat, tapi dia gak peduli siapa yang tertinggal. Karena kapitalisme bikin jurang si kaya dan si miskin makin lebar, maka kemudian disinilah lahirnya ideologi baru guna sebagai tandingannya, yaitu komunisme, sebagai antitesis dari kapitalisme. Komunisme lahir di abad 19, tepatnya di 1848, sebagai reaksi langsung terhadap kapitalisme industri yang dianggap menindas buruh. Karl Marx bilang, masalah dunia ini bukan tentang si malas atau si rajin, tapi struktur ekonomi yang timpang. Dalam bukunya yang berjudul Das Kapital dan Manifesto Komunis, Marx ngebedah bagaimana buruh menghasilkan nilai tapi keuntungannya dikeruk para pemilik modal. Solusi ekstrimnya adalah hapus setiap kepemilikan pribadi atas alat produksi.
Secara teori di atas kertas ini adalah luar biasa, semua setara. Tentunya ini sangat diidam-idamkan oleh lebih banyak orang. Namun secara prakteknya sering berubah jadi negara super kuat yang berpotensi otoriter. Jadi komunisme itu lahir dari niat melawan ketidakadilan yang terjadi oleh kaum berjuis atau pemilik modal. Tapi kenyataannya justru sering jatuh ke masalah yang baru. Kekuasaan yang terlalu terpusat sehingga negara berpotensi menjadi otoriter. Kutub ketiga, ini sering salah paham. Pan-Islamisme. Ini bukan soal iman pribadi. Bukan pula tentang Islam sebagai ajaran agama. Tetapi ini adalah soal Islam sebagai ideologi politik dan sistem negara. Pan-Islamisme sebagai ideologi politik lahir kuat di awal abad 20 setelah dunia Islam kehilangan kekuasaan politik dan mencari bentuk negara berbasiskan syariat. Pan-Islamisme muncul sebagai respon terhadap kolonialisme, imperialisme, modernisasi Barat, dan krisis moral. Analis Barat seperti Lothrop Stoddard dalam bukunya The New World of Islam atau Dunia Baru Islam bahkan memprediksi kebangkitan dunia Islam jauh sebelum itu jadi wacana global. Tokoh-tokoh Islam percaya hukum Tuhan harus jadi dasar hukum negara, ekonomi harus bebas riba, dan keadilan sosial bukan cuma soal angka tapi juga tentang moral. Kelebihannya ya sistemnya secara nilai jelas, namun tantangannya penafsiran bisa berbeda-beda, dan ketika kekuasaan bercampur tafsir agama seringkali konflik justru gampang muncul. Yang terakhir, Marhaenisme. Kutub terakhir ini sangat unik karena hanya diimplementasikan oleh satu negara dan lahir di Indonesia sendiri. Marhaenisme lahir di awal abad 20 sebagai jawaban lokal Indonesia terhadap kapitalisme, kolonialisme, dan ideologi impor dari Barat. Soekarno nggak puas sama kapitalisme Barat, tapi juga nggak mau copy paste komunis Eropa. Dari bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, Soekarno mengenalin sosok Marhaen, rakyat kecil yang punya alat kerja, tapi tetap hidupnya susah. Dari situ lahir Marhaenisme, bahwa ekonomi harus gotong royong, negara harus melindungi rakyat kecil, dan bangsa ini harus berdiri di kakinya sendiri. Marhaenisme itu anti kolonial, bersifat nasionalis dan sosial, tapi berakar pada realitas di Indonesia. Asas dasar Marhaenisme adalah menentang perbudakan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa. Jadi bro, kapitalisme itu soal kebebasan pasar. Komunisme berbicara soal kesetaraan. Pan-Islamisme berbicara soal hukum Tuhan. Dan Marhaenisme berbicara soal kemandirian bangsa dan rakyat kecil. 4 kutub ini bukan soal mana yang paling benar, tapi soal cara manusia menjawab satu pertanyaan yang sama. Siapa yang seharusnya mengatur hidup kita? Di video berikutnya, kita bakal bedah satu persatu secara mendalam. Gua Arpi, terima kasih. Kalau lo suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau lo ingin menambahkan atau mungkin mendebat atau menyanggah apa yang gua katakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.